Pulse with the fans. Pulse with the pulse with the pulse with the fans. Pulse with the pulse with the pulse with the fans. Fans. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, hari ini kami dari kelompok kebijakan publik akan menampilkan roleplay mengenai isu krusial yang dihadapi warga metropolitan setiap harinya, yaitu kemacetan jalur utama Waru ke Surabaya. Thousand years later. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Nadia Naya. Dalam roleplay diskusi ini, saya mewakili sektor ekonomi dan pelaku usaha yang sangat terdampak oleh inefisien akibat hambatan lalu lintas. Saya Naila Sari Salsabila. Saya di sini berperan sebagai masyarakat yang dapat menyuarakan keluhan terkait dampak sosial serta kenyamanan warga yang terganggu akibat kemacetan ini. Saya Adil Ardani sebagai pakar tata kota dari Disub Jatim yang akan memberikan usulan dan sudut pandang teknis mengenai perencanaan wilayah dan untuk pembangunan tawaran solusi jangka panjang. Oke. Baik, isu ini kami angkat karena Gampang Waru merupakan titik utama perekonomian Jawa Timur, namun sekaligus menjadi titik lemah bagi ribuan pengendara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai problematika kemacetan Waru Surabaya. Baik, saya mulai dari Naila. Sebagai mahasiswa yang setiap hari melintasi jalur ini, apa realita yang Anda hadapi di lapangan? Jujur saja, saya sebagai mahasiswa begitu masyarakat, kemacetan di Waru ini sudah di tahap yang paling melelahkan. Kami itu harus berangkat 2 jam lebih awal buat nggak telat. Terus dampaknya bukan cuma soal waktu, tapi kelelahan fisik dan stres di jalan yang menurunkan produktivitas kami sebagai mahasiswa di kampus. Jadi kami agak kurang fokus ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Saya sangat setuju dari sisi efisien dari Mbak Naila. Bagi pelaku usaha, kemacetan ini adalah kerugian material yang nyata. Biaya logistik membengkak karena konsumsi bahan bakar yang sia-sia di jalan. Belum lagi keterlambatan pengiriman barang yang merusak rantai posok. Waktu adalah uang, dan di Waru uang kita terbakar setiap menitnya. Berarti ada kerugian yang besar dari sisi psikologis maupun finansial pelaku usaha, ya? Iya, masalahnya itu setiap ada proyek perbaikan jalan atau pembangunan flyover gitu, kemacetannya makin parah dan nggak ada jalur alternatif yang memadai untuk kami kendaraan yang memakai roda 2 ataupun roda 4. Betul, pemerintahnya seringkali hanya fokus pada pembangunan fisik tanpa mengatur volume kendaraan. Jika terus begini, daya tarik Surabaya sebagai pusat bisnis akan menurun karena aksesibilitasnya yang buruk. Saya cukup memahami akan keresahan tersebut, namun dari sisi perencanaan, masalahnya bukan hanya dari soal kurangnya jalan, tapi dari titik-titik pertemuan arus tertentu dan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi juga berpengaruh pada masalah ini. Kita tidak bisa hanya terus melakukan pembangunan jalan tanpa membenahi transportasi massal. Oke, Pak Atila, sebagai pakar tata kota, apa faktor utama mengapa kemacetan di titik Waru ini seolah tidak pernah selesai? Faktornya saya rasa cukup banyak, namun saya ada 3 faktor utama yang dapat
menjadi jawaban dari permasalahan ini. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan antara pertumbuhan jalan dengan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya itu meningkat sekitar 5 sampai 10%. Yang kedua, manajemen lalu lintas di jalur ini kurang optimal, terlebih di titik pertemuan arus, dan yang terakhir kurangnya integrasi transportasi publik yang membuat orang-orang itu lebih memilih mobil atau kendaraan pribadi. Mengenai Pak Atila, lalu apakah penambahan jalur atau lintas bawah itu bukan menjadi solusi yang efektif? Saya kurang setuju ya pertanyaan tersebut, karena itu hanya solusi jangka pendek. Dalam ilmu tata kota sendiri banyak sekali fenomena permintaan untuk dilakukan pelebaran jalan, yang saya rasa jika itu dilakukan akan memicu banyak orang menggunakan kendaraan pribadi dan pada ujungnya akan macet lagi. Solusi adalah integrasi moda. Kalau begitu, menurut kalian solusi apa yang paling mendesak untuk dilakukan? Baik, pemerintah harus segera mempercepat sinkronisasi logistik dan mungkin penerapan pembatasan jam operasional kendaraan berat pada jam sibuk secara lebih tegas. Kalau saya sih berharap transportasi publik itu lebih nyaman, aman, terus punya jalur yang khusus buat nggak terjebak macet sama kendaraan pribadi kayak motor ataupun mobil. Solusi dari saya mungkin bisa dilakukan percepatan pembangunan seperti MRT dan LRT yang akan menghubungkan Sidoarjo dengan Surabaya secara langsung, serta dioptimalisasi kantong parkir di perbatasan agar orang berpindah dari angkutan umum sebelum masuk ke kota. Ya, baik, berdasarkan diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa kemacetan baru Surabaya adalah masalah multidimensi. Dibutuhkan sinergi antara kebijakan ekonomi, kenyamanan sosial masyarakat, dan perencanaan tata kelola yang visioner. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga diskusi ini memberikan perspektif baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.